teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 1012010. Video kali ini saya akan meresum ulang materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Video ini saya buat guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester di Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pujatmiko IRMS. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, yaitu diantara materi yang pertama atau bab pertama yaitu mengenai definisi syahadatain, yang kedua kedudukan syahadatain dalam syariat Islam, yang ketiga syahadatain dalam proses kehidupan manusia, yang keempat hubungan rukun iman dan rukun Islam, yang kelima fungsi syahadatain, dan yang terakhir hakikat syahadatain. Baik teman-teman semua, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai definisi syahadatain. Syahadatan berasal dari kata syahidah wajah fa'ilah alu fa'adatan, yang artinya pekerjaan. Kalimat syahidah termasuk kalimat yang mengandung makna musyarak dan muradif. Kata musyarak itu artinya kata yang tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terdapat di dalamnya secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya saja. Dalam Al-Quran, kata syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda, seperti halnya yang pertama ada menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, dan mengikuti dan mengetahui. Makna muradif adalah lafaz yang menunjukkan satu arti atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sinonim. Sinonim itu berarti persamaan. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan atau muradif antara lain proklamasi, pernyataan atau pemberitahuan umum, sumpah atau pernyataan yang diucap secara resmi dengan bersaksi terhadap Tuhan yang suci untuk menguatkan kebenaran atau kesungguhan. Pengakuan atau ikrar adalah berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran. Makna syar'i syahadatan adalah perjanjian atau sumpah setia yang di dalam sosiologinya disebut dengan kontrak sosial. Makna syahadatan secara syar'i terbagi menjadi dua, yaitu ada ikatan atau akidah, yang kedua ada perjanjian. Adapun golongan orang-orang yang memenuhi sumpah atau janji tersebut, yaitu ada orang mutakin, mukmin, musholin, dan ulul albab. Dan ada juga orang-orang yang tidak memenuhi sumpah janji tersebut, tergolong menjadi dua golongan, yaitu ada orang kafir dan orang fasik. Di dalam syariat Islam, kontrak sosial atau kontak sosial adalah disebut juga dengan baiat atau pengucapan sumpah atau janji setia kepemimpinan. Kemudian ada juga tijarah atau jual beli. Jual beli di sini kenapa dikatakan sebagai jual beli adalah antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sini orang mukmin sebagai pembeli dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjual, di mana orang mukmin akan menginfakkan sebagian hartanya dan Allah akan membalasnya dengan surga. Kepada pembahasan yang kedua atau bab yang kedua, yaitu mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain dalam syariat Islam yaitu sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakahah, jihad, dan sebagainya. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan syahadatain di dalam Islam yaitu yang pertama adalah merupakan sebuah rukun pertama atau rukun Islam. Syahadatain adalah syarat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, haji, dan menjadi seorang muslim. Muslim itu adalah dia yang sudah menyatakan dirinya muslim, yaitu melaksanakan syahadatain atau mengucap dua kalimat syahadat dengan benar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
Dakwah tauhid yang pertama yang harus disampaikan pada orang non-muslim adalah mengenai syahadatain atau mengenai perkenalan terhadap Tuhannya. Kemudian ada perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. Kalimat ilaha adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sembahan, sekaligus juga penerimaan ibadah dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Inilah yang disebut dengan awal. Teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent karena dengan syarat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah atau syahadat juga merupakan perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan sejak di dalam alam arwah. Ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Setelah ruh dan jasad bersatu, manusia dituntut untuk melakukan syariat syahadatain yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-Qalam ayat 39. Bagi yang melaksanakannya, maka selamatlah ia di dunia dan di akhirat. Tetapi bagi yang menolaknya atau tidak melaksanakannya, maka celakalah ia di akhirat nanti. Jadi tahap kehidupan manusia, teman-teman, ada manusia itu adalah golongan makhluk yang berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan makhluk lainnya. Selain dia mempunyai akal pikiran, dia juga mempunyai 4 proses tahap kehidupan, yaitu ada 2 kali mati dan 2 kali hidup, yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Tahap yang pertama, yaitu tahap kematian pertama, disebut dengan tahap kematian pertama karena ruh dan jasad belum bersatu dan manusia tersebut masih dalam bentuk janin yang masih dalam proses. Proses pembentukan manusia pun ada mengalami beberapa tahap, ya teman-teman. Ada nutfah, alaqah, dan mudghah. Nutfah itu adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma. Kemudian alaqah itu adalah gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Kemudian mudghah itu adalah gumpalan daging yang berupa jaringan-jaringan, ada kaki, tangan, dan sebagainya. Dan saat itu pula Allah akan meniupkan ruh kepadanya dan jadilah makhluk baru, yaitu manusia. Jadi dikatakan bahwa setiap Bani Adam atau keturunan Adam akan mengalami proses syahadah atau perjanjian. Adapun tahap yang kedua atau kehidupan pertama, yaitu di mana ruh dan jasad telah bersatu, dan kehidupan pertamanya ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Selain itu, manusia juga di dalamnya akan mengalami tahap-tahap, beberapa tahapan, yaitu ada alam rahim dan alam dunia. Alam rahim yaitu di mana semua manusia akan mengalaminya, tetapi tidak ada yang merasakannya. Pada usia 3-5 bulan, Allah belum memberi mendengar atau melihat, apalagi berpikir. Yang berfungsi pada saat itu hanyalah detak jantung. Kemudian ada alam dunia. Setelah lahir ke bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah, tetapi harus mengalami beberapa proses dulu. Yang pertama ada masa balita, yaitu 0-5 bulan. Masa ini disebut dengan masa golden age atau usia keemasan, di mana di masa ini manusia itu akan mulai bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Islam. Jadi di masa ini seorang orang tua dari manusia baru tersebut atau makhluk baru tersebut harus memperkenalkan dan mencerminkan bagaimana bersikap dan perilaku sesuai dengan nilai Islam. Kemudian ada masa anak-anak, yaitu masa 5-12 tahun. Masa ini memerlukan bimbingan kreatif dari orang tuanya karena manusia tersebut akan berimajinasi dengan orang tuanya karena akal dan pikirannya sudah mulai berfungsi. Kemudian ada masa mumayyiz atau 12 tahun ke atas. Masa ini dimana akan
pada masa pikun, yaitu dari masa 75 tahun ke atas. Kemudian yang dimana masa ini itu pikirannya akan kembali seperti anak-anak meskipun jasadnya sudah lemah. Sebelum tahap kehidupan kedua, akan ada beberapa tahap-tahap yang akan dilalui oleh seorang manusia. Ada tahap kehancuran alam semesta, dan juga ada tahap hari kebangkitan, dan juga ada hari perhitungan, dan yang terakhir ada tahap hari pembalasan atau yaumul jazaa. Sikap manusia tentang syahadatain. Manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manusia yang menerima seruan Rasul dan menolak seruan Rasul. Manusia yang menerima seruan Rasul akan mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya manusia yang menolak seruan Rasul maka dia akan celaka di akhirat. Dan kehidupan di akhirat juga terbagi menjadi dua, ada penghuni neraka dan penghuni surga. Keduanya ditentukan oleh amal-amalan kita dan juga ditentukan oleh keputusan kita yang di awal, yaitu kita akan menerima seruan Rasul atau menolak. Ketika kita menerima maka kita akan hidup menjadi penghuni surga kelak, dan ketika kita menolaknya maka kita akan hidup menjadi penghuni neraka. Nah, selanjutnya ada rukun iman. Rukun iman, iman itu artinya yaitu meyakini atau mempercayai. Rukun iman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Iman artinya meyakini. Berarti ketika iman kepada Allah, yaitu kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam semesta ini. Iman kepada malaikat, yaitu kita akan meyakini akan adanya malaikat-malaikat Allah yang dimana telah diberi tugas masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan skenario Allah. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Kitab yang wajib diketahui ada 4, yaitu yang pertama kitab Injil, kemudian yang kedua kitab Zabur, yang ketiga Taurat, yang keempat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari ketiga kitab yang pertama tadi. Iman kepada Rasul, yaitu kita meyakini akan adanya Rasul-Rasul Allah yang dimana telah diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawatahkan aturan-aturan Allah di bumi. Kemudian ada iman terhadap hari akhir, yaitu kita harus meyakini akan adanya kehancuran di hari akhir kelak atau disebut dengan hari kiamat. Yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi kita harus meyakini akan takdir Allah. Tetapi kita meyakini takdir bukan berarti takdir itu tidak bisa dirubah. Karena Allah pernah berfirman bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba atau manusia jika ia tidak berusaha merubahnya sendiri. Masuk materi yang kelima, yaitu fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain adalah pengaruh atau kegunaan pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan secara individual maupun sosial. Yaitu ada ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadah. Mengapa syahadah itu penting? Karena syahadah itu adalah sebagai pintu masuk syariat Islam, yang dimana semua orang atau semua manusia yang ingin menjalankan syariat Islam harus melaksanakan dulu syahadah. Yang kedua merupakan intisari ajaran Islam. Jadi dua kalimat syahadah ini sudah mencakup mengenai intisari seluruh ajaran Islam. Yang ketiga ada dasar-dasar perubahan menyeluruh. Ketika seseorang telah masuk Islam atau mengatakan dirinya sebagai muslim dan telah melaksanakan syahadatain, maka akan merubah kehidupannya secara menyeluruh, dari mulai cara berpakaian, beribadah, sikap, tingkah laku, dan cara berpikir katanya. Kemudian ada hakikat dakwah Rasul. Jadi syahadatain merupakan hakikat dakwah Rasul, dan juga syahadatain merupakan keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar itu ketika seseorang telah bersyahadat dengan sungguh-sungguh, maka ia akan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan yakin dengan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjawatahkan segala aturan-aturan Allah di dunia. Maka ketika kita
benar-benar menjalankan fungsi syahadatain ini sebagai keutamaan yang besar, maka kelak di hari akhir atau di akhirat nanti kita akan selamat. Yang terakhir ya, di bab ke-6 ada hakikat syahadatain, di mana ulama fikih mengatakan syarat syariat Islam pertama adalah seorang muslim. Seorang muslim dinyatakan menjadi muslim yaitu ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dimana syahadatain menjadi dasar utama bagi rukun Islam. Syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari dua persaksian, yaitu ada syahadat uluhiyah dan syahadat mulkiyah. Syahadat uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan memunafikan semua ilah selain Allah. Syahadat uluhiyah disebut juga syahadat ubudiyah dan tauhidullah. Ubudiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, diikuti, dimintai pertolongan. Sedangkan syahadat tauhidullah yaitu pengakuan tentang keesaan Allah atau hanya Allah satu-satunya ilah yang wajib kita sembah, yaitu Allah. Lafaz syahadah uluhiyah ada asyhadu atau persaksian, dan thayyibah yaitu la ilaha illallah, di mana disimpulkan dari dua arti tersebut, yaitu kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Kemudian ada syahadah mulkiyah adalah pengakuan atas kemalikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui Nabi Muhammad sebagai maliknya manusia atau malik an-nas. Oke, baik teman-teman semua, jadi bab pertama sampai bab ke-6 mengenai bab syahadatain telah saya ulas. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin dalam penyampaiannya saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.